Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi yaitu tentang business understanding, data collection dan use data. Sebelumnya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Di sini ada Jupri saya sendiri, Boyke Oki Pratama dan Wan Faris Diantara. Yang pertama yaitu tentang business understanding. Ini adalah tahap pertama dalam kris data mining dan termasuk bagian yang cukup vital. Pada tahap ini membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis, bagaimana membangun atau mendapatkan data, dan bagaimana untuk mencocokkan tujuan pemodelan untuk tujuan bisnis sehingga model terbaik dapat dibangun. Kegiatan yang dilakukan antara lain menentukan tujuan dan persyaratan dengan jelas secara keseluruhan, menerjemahkan tujuan tersebut, serta menentukan pembatasan dalam perumusan masalah data mining, dan selanjutnya mempersiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam melakukan proses data mining, tentu saja terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan proses data mining dapat berjalan dengan baik dan benar. Berikut adalah beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan data mining agar proses data mining dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, yaitu ada tahap seleksi atau selection process. Pada tahap satu ini, kumpulan data diseleksi dan kemudian dirubah menjadi format-format data yang diperlukan. Ada berbagai kriteria dalam proses seleksi ini yang disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil seleksi kemudian disendirikan dan disimpan di dalam media khusus. Yang kedua itu ada tahap pra-proses atau pre-processing. Pada tahap yang satu ini, data yang telah diseleksi akan kembali diseleksi ulang. Seleksi kedua ini berfungsi untuk membuang data yang kiranya tidak diperlukan. Data yang dibuang ini diantaranya adalah data yang tidak valid atau data yang tidak konsisten dan data ganda. Yang ketiga itu adalah tahap transformation process. Proses yang satu ini dilakukan dengan cara merubah data yang lolos menjadi format lain. Dari hasil proses transformasi akan diperoleh bentuk lain dari data yang lanjutnya dapat digunakan oleh pihak yang memerlukan. Yang berikutnya itu ada tahap data mining. Pada tahap ini, data yang telah disiapkan mulai diinterpretasikan dan dicari hubungannya. Tentu saja dari proses ini akan dihasilkan berbagai kesimpulan terkait data yang telah ditelusuri. Yang terakhir adalah tahapan interpretasi atau interpretation proses. Tahap interpretasi merupakan menafsirkan atau menyimpulkan hasil dari data mining. Berbagai hipotesa yang muncul dari data mining dilebur menjadi satu dan ditemukan kesimpulan akhirnya. Untuk pembahasan tentang kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu data collection. Data collection adalah prosedur mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis wawasan yang akurat untuk penelitian menggunakan teknik yang divalidasi standar. Tujuan dari data collection antara lain, pertama, membuktikan kualitas. Kegunaan data collection ialah untuk menangkap bukti kualitas yang memungkinkan analisis mengarah pada perumusan jawaban yang meyakinkan atau kredibel untuk pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, mendapatkan informasi yang valid. Metode data collection yang dianggap sebagai teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data collection dilakukan untuk mendapatkan informasi topik penelitian yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dan juga dalam data collection terdapat dua metode. Yang pertama, primer. Sesuai namanya, metode primer merupakan data tangan pertama yang dilakukan oleh peneliti. Metode ini menggunakan data yang langsung diterima dari sumber utama. Data yang dihasilkan biasanya sangat akurat dan masih berhubungan erat dengan arah penelitian. Sayangnya, metode primer umumnya sangat memakan waktu dan cukup mahal untuk dilakukan. Yang kedua, metode sekunder. Metode sekunder tidak membutuhkan pengumpulan data langsung dari responden. Metode ini menggunakan data dan informasi yang sebelumnya dihimpun dari sejumlah sumber, melalui dari buku hingga website dan news platform. Dalam proyek kami ini, untuk melakukan data collection kami melakukan metode sekunder untuk mendapatkan data dengan cara melihat langsung data yang sudah disediakan oleh website pemerintah, yaitu dari Badan Pusat Statistik. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis data dalam data mining, di mana data mining itu memiliki dua tipe data,
Yang pertama itu data numerik dan yang kedua itu data kategorial. Untuk data numerik ini digunakan untuk data yang dapat diukur secara kuantitatif sehingga dapat menerima operasi matematik, dan data kategorik itu digunakan untuk data yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif sehingga tidak dapat menerima operasi matematik seperti penjumlahan dan perkalian. Namun demikian, nilai-nilainya dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk tipe data numerik ini mempunyai dua jenis atribut, yaitu rasio dan interval. Untuk rasio, itu data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut, seperti umur, berat badan, tinggi badan, dan jumlah uang yang kita miliki. Yang lalu itu ada interval, data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan tidak mempunyai titik nol yang absolut, seperti suhu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, kemudian umur 20 sampai 30 tahun. Kemudian itu ada tipe data kategorial, di mana kategorial ini mempunyai tiga jenis atribut. Yang pertama itu ordinal, yang kedua itu nominal, dan yang ketiga itu binary. Untuk yang ordinal, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antaranya data tersebut terdapat hubungan atau berurutan, seperti tidak kepuasan pelanggan. Pelanggan itu seperti puas, sedang, atau tidak puas, seperti itu datanya. Sedangkan nominal itu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, menunjukkan beberapa objek yang berbeda, seperti kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, atau nama kota. Kemudian yang ketiga itu ada binary, jenis atribut yang hanya menyediakan nilai boolean yang berisi dua kemungkinan mutlak seperti 0 dan 1, benar atau salah, ya atau tidak. Contohnya itu jenis kelamin dan status hidup. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang jenis data. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.